Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui 3 perkara yang merupakan konsekuensi dari harapan kita kepada rahmatnya Allah, di antaranya adalah kecintaan kepada apa yang diharapkan, kemudian takut akan kehilangan atau tidak mendapatkannya, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah akan berusaha untuk mendapatkannya sekemampuannya. Dia ada usaha. Itulah konsekuensi berharap rahmatnya Allah yang benar. Ketika dia berharap tetapi dia tidak takut kehilangan, atau dia berharap lalu dia tidak mencintai apa yang diharapkan, atau dia berharap saja tanpa usaha untuk mendapatkannya, maka ini termasuk tulul amal, hanya angan-angan kosong. Kemudian pada saat yang lalu kita telah sebutkan salah satu contoh bagaimana rasa takut yang menyelimuti sahabat Nabi yang paling mulia. Siapa itu? Abu Bakar. Sampai beliau mengatakan perkataan-perkataan yang tidak mungkin terjadi, karena saking takutnya akan tidak mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, takut siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemarin kita sebutkan bahwa Qatadah mengatakan bahwa sampai kepada aku Abu Bakar pernah mengatakan, wadittu anni khadiratun ta'kulunid dawab. Karena saking takutnya, yaitu kepada siksanya Allah, berharap rahmatnya Allah, dia mengatakan, aku ingin sekali menjadi khadirah, yaitu sayur atau tanaman atau hijau-hijauan atau rumput bisa jadi yang dimakan oleh binatang ternak. Kenapa demikian? Karena kalau jadi rumput, jadi sayuran, maka dia tidak mukallaf, tidak dibebani dengan syariat, sehingga dia tidak akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan ada keterangan beberapa para sahabat Nabi yang lainnya. Mereka generasi terbaik, bagaimana mereka merasakan takut yang luar biasa ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan neraka, ketika disebutkan rahmat Allah, sehingga mereka berharap rahmat Allah, takut jangan sampai tidak dapat rahmatnya Allah. Makanya para ulama mengatakan, inilah rahasianya kenapa sih di antara para salafus saleh itu ketika membaca ayat Al-Quran tidak hanya ayat-ayat tentang azab lalu menangis, tapi demikian pula mereka membaca ayat-ayat tentang rahmatnya Allah pun mereka menangis. Tidak hanya ketika membaca ayat tentang neraka lalu menangis, maka mereka pun kadang menangis ketika membaca ayat-ayat tentang kenikmatan surga. Apa rahasianya? Mereka takut jangan-jangan tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa hadza Umar. Inilah Umar yang kita kenal bersama, khalifatun Nabi SAW yang kedua setelah Abu Bakar. Qara'a surat At-Tur. Tatkala membaca surat At-Tur, hatta idza balagha inna adzaba rabbika lawaqi', tatkala sampai kepada ayat
nomor 7 dari surat At-Tur, yang artinya sesungguhnya siksa Tuhanmu Allah itu betul-betul akan menjadi kenyataan. Jadi kalau kita membaca demikian lewat gitu saja. Tapi Umar langsung disebutkan di sini, baka washtadda bukauhu hatta maridha wa'aduhu. Subhanallah, sampai ketika dia membaca ayat ini, dan tentu saja dia menghayati, memaknai, mentadaburinya. Dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai kepada ayat yang artinya sesungguhnya siksa Tuhanmu itu akan benar-benar menjadi kenyataan, dia paham, langsung dia betul-betul menangis. Kemudian semakin parah menangisnya sampai dia sakit, yaitu beberapa saat, beberapa hari. Kemudian manusia sampai menjenguknya karena sakit. Sakit sebab apa? Sebab membaca ayat Al-Quran dan penghayatannya. Dan ini tidak lain adalah karena benar-benar dia seorang alim. Karena orang yang alim itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar ulama. Jadi ulama yang sebenarnya tidak hanya pinter, tidak hanya wawasannya luas, tapi mereka-mereka yang memiliki ilmu dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama yang sungguhnya. Karena ada ulama yang banyak ilmunya, banyak hafalannya, banyak wawasannya luas, penafsirannya juga demikian. Tapi Tapi mereka berani melanggar larangan-larangan Allah. Maka mereka bukan ulama yang sungguhnya. Artinya apa? Ilmu yang dia punya hanya sekedar jam'ul ma'lumat wal mustalahat. Hanya mengumpulkan ilmu dan istilah-istilah dalam bab ilmu. Tidak berpengaruh pada kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutnya, wa qala libnihi wa huwa fil maut, waihak dha khaddi 'alal ard asahu an yarhamani. Thumma qal waila ummi in lam yaghfir li thalathan thumma qadha atau qudhiya. Berkatalah Umar kepada anaknya. Anaknya Umar ada beberapa, ada Abdullah bin Umar, ada Hafsah bintu Umar dan yang lainnya. Umar berkata kepada anaknya tatkala ia sakit menuju kepada kematiannya. Dan kisahnya ini Umar meninggal dunia disebabkan oleh tusukan seorang majusi. Tatkala Umar mengimami sholat subuh, kemudian ada seorang majusi pura-pura ikut sholat di belakang Umar, lalu kemudian menikam dari belakang. Kemudian ditangkaplah, yaitu al-majusi ini, kemudian dia menusuk dirinya sendiri, kemudian mati. Nah, Umar belum mati, dibawa pulang, kemudian beberapa hari beliau sempat mengalami sakit yang parah. Dan beberapa hari pula dikunjungi oleh para sahabatnya. Ada sahabat-sahabat yang senior, ya, seperti Ali, Utsman dan yang lainnya. Ada pula sahabat-sahabat yang masih kecil. Bahkan ada seorang pemuda. Ada suatu ketika seorang pemuda datang kepada Umar yang sedang sakit parah, ya, sudah nggak ada harapan lagi, tapi dia masih sadar, masih bisa berbicara, masih bisa kasih nasihat. Tiba-tiba datang seorang pemuda, kemudian mengucapkan, yaitu menghibur Umar, menjenguk Umar karena sakit parah. Kemudian ketika pulang, Umar melihat, kemudian ditegur oleh Umar, ditegur langsung. Kemudian, wahai pemuda, kemudian pemuda ini balik kepada Umar, lalu Umar mengatakan, irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbik. Ini wasiat menjelang meninggal dunia. Sampai seperti itu. Wahai pemuda, tinggikanlah kainmu. Artinya apa? Pemuda ini kainnya turun sampai menutup mata kaki. Tinggikanlah kainmu, karena meninggikan kain itu lebih takwa kepada Allah dan lebih suci untuk kainmu sendiri. Perhatikan di sini, para ulama menggali hikmah dari kisah ini. Maka seorang yang baik, orang saleh, para sahabat Nabi, bahkan termasuk sahabat terbaik
di akhir-akhir hayatnya masih berbicara sesuatu, ini menunjukkan sesuatu itu penting. Satu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa pendapat yang kuat bahwa sekedar melabuhkan pakaian menutup mata kaki, ya, meskipun tanpa ada kesombongan, maka tetap dilarang. Buktinya apa? Buktinya Umar langsung melarang. Umar tidak bertanya, wahai pemuda, kamu sombong enggak? Ketika melabuhkan pakaian menutup mata kaki, kamu sombong enggak? Tidak mengatakan demikian, tapi langsung tinggikan. Artinya apa? Ini menunjukkan boleh bagi kita untuk mengingkari tanpa bertanya apakah ini karena sombong atau tidak sombong. Dan apabila ada kesombongan di dalamnya, ketika melabuhkan kainnya menutup mata kaki disertai dengan sombong, maka dosanya lebih besar lagi, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Umar mengatakan kepada anaknya ketika menjelang meninggal dunia, celaka, engkau letakkanlah pipiku di atas bumi. Jadi ketika dia di atas kasur, ya, dia merasa ketakutan. Jangan sampai kemudian dia mati lalu kemudian tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingin diletakkan pipinya di bumi. Apa maksudnya? Barangkali saja Allah Subhanahu wa taala merahmati aku. Artinya dia masih merasakan takut jangan-jangan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelang meninggal dunia masih kemudian di atas kasurnya dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, celaka ibuku apabila Allah tidak mengampuni dosaku. Dan dia mengulang 3 kali perkataan ini, celaka ibuku kalau aku tidak diampuni oleh Allah, celaka ibuku kalau aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengulang 3 kali, kemudian wafat, meninggal dunia dalam keadaan mengatakan, in lam yaghfirli, celaka ibuku apabila Allah tidak mengampuni dosa aku. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ucapan atau kalimat la ilaha illallah yang dikatakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ini merupakan fadilah, keutamaan la mafhuma lahu, tidak berkebalikan. Apa artinya? Ketika ada hadis, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini keutamaan, tapi tidak berkebalikan maknanya. Karena kalau kebalikan maknanya dipakai, barang siapa akhir kalamnya bukan kalimat la ilaha illallah maka masuk neraka. Ini tidak benar. Karena kenyataannya Umar bin Khattab akhir hayatnya kalam terakhir bukan kalimat la ilaha illallah. Tapi apakah dia orang kafir? Tidak. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Rasulullah sendiri pun akhir kalimat yang diucapkan sebelum dia meninggal dunia itu bukan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia mengatakan fir rafiqil a'la 3 kali sambil menunjuk jari ke atas. Jadi dia mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, kemudian meninggal dunia. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Ini ada kisahnya, karena Rasul sendiri menjelaskan setiap nabi yang akan meninggal dunia pasti ditawari oleh Allah. Mati karena memang sudah waktunya mati, dan akan dikumpulkan bersama Ar-Rafiqul A'la. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Ini Ar-Rafiqul A'la, ya. Atau kalau tidak milih ini, maka kamu ditambah umur dan engkau diberikan semua yang kau mau di dunia. Maka Rasulullah mengatakan fir rafiqil a'la sambil menunjuk jari ke atas 3 kali, kemudian meninggal dunia. Itulah rahasianya kenapa sih Rasulullah menunjuk jari demikian sebelum meninggal dunia sambil mengatakan fir rafiqil a'la. Itu ada kaitannya dengan pilihan yang diberikan oleh Allah, setiap nabi demikian. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bukan berarti orang yang akhir ucapannya tidak mengucap la ilaha illallah kemudian masuk neraka, tidak. Kadang-kadang dia akhir ucapannya adalah kebaikan juga. Kadang-kadang akhir ucapannya adalah perkara-perkara yang mubah, halal, tidak ada masalah. Ya. Sebagaimana Rasulullah akhir ucapannya ternyata memilih tempat yang lebih baik.
Umar bin Khattab juga demikian. Bahkan banyak para sahabat Nabi tidak diketahui akhir ucapannya apa. Tapi yang jelas mereka adalah sahabat Nabi, orang-orang Islam, orang-orang saleh. Mereka-mereka yang mati di medan perang tidak diketahui apakah mengucap la ilaha illallah atau tidak. Atau mungkin dia ditebas lehernya langsung, tidak sempat mengucap la ilaha illallah. Tapi mereka orang Islam. Selagi mereka orang Islam, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian wa kana yamuru bil ayah fi wirdihi bil laila fatukhifuhu fayabqa fil baiti ayyaman yu'adu yahsabunahu maridan. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya dahulu Umar ketika membaca sebuah ayat dalam kebiasaan sholat malamnya, maka dia menjadi takut sekali. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dia jatuh sakit, maka dia tidak keluar dari rumah beberapa hari sehingga akhirnya dijenguk oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yahsabunahu maridon, karena mereka menganggap dia ini sedang sakit, dan memang kenyataannya sakit. Jadi karena dia terpikir ketakutan dia dengan ancaman-ancaman dalam Al-Quran, maka dia jatuh sakit. Bahkan Rasulullah pun juga demikian kadang-kadang. Bahkan disebabkan turunnya ayat atau surat tertentu, ya, maka Rasulullah SAW sampai beruban. Jadi ketika Rasulullah diturunkan sebuah ayat, ya, atau surat tertentu yang isinya adalah tentang hari kiamat, tentang azab neraka, Rasul takut sehingga kepikir, kemudian akhirnya beruban, keluar 1, 2, 3. Itu sebabnya adalah karena turunnya surat-surat tertentu. Kalau kita kan tidak beruban karena mikir utang, ya kan? Tapi kalau Rasulullah karena mikir ayat Al-Quran isinya azab, ketakutan, sampai kepikir akhirnya beruban, ya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, wa kana fi wajhihi khattani aswadani minal buka. Dan Umar itu, kita tahu semua Umar ya, dalam sejarah itu diceritakan orangnya gagah, orangnya tampan, ya kan, tinggi besar, ya, jago main pedang, jago berkuda, berperang, pemberani. Tapi disebutkan di sini beliau itu Umar, di wajahnya ada 2 garis berwarna hitam. Ya, bukan dicoretin, bukan. Apa itu? Minal buka, disebabkan karena sering menangis. Orang menangis kan apa istilahnya itu? Akan terbekas gitu loh. Sama dengan orang yang suka murung begitu, akhirnya membekas di sini kan gitu biasanya. Orang suka menangis, wajah akan turun kemudian bergaris di sini atau di bawahnya mata, itu ada. Nah, Umar itu demikian. Di samping sifat-sifat yang istimewa bagi dia, ciri fisik yang istimewa bagi dia, tapi di wajahnya ada garis atau 2 garis hitam, disebabkan karena sering menangis. Dan ini menunjukkan kelembutan hatinya. Meskipun dia tegas, ya, mempunyai sifat keras, tetapi lunak hatinya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, tidak lama kemudian dia menangis. Kemudian waqala lahu Ibnu Abbas, massarallahu bikal amsar wa fataha bikal futuha wa fa'ala faqala waditu anni anjula ajra wala wizra. Ya, Ibnu Abbas ini di bawahnya Umar usianya. Ibnu Abbas di bawahnya Umar. Pernah berkata kepada Umar sebagai Amirul Mukminin, ya, dipuji oleh Ibnu Abbas karena memang berhak untuk pujian. Apa pujiannya? Wahai Amirul Mukminin, engkau telah menaklukkan berbagai macam negeri, ya, sampai Persia Romawi ditaklukkan. Wa fataha bikal futuh, dan Allah mentakdirkan di tanganmu lah engkau mendapatkan berbagai macam penaklukan kota-kota yang lain. Wa fa'ala, dan Umar ini telah melakukan ini dan itu banyak. Faqala, maka apa jawab Umar? Subhanallah, ini tawadhu'nya luar biasa. Ya, kalau orang sekarang mungkin bangga, mungkin
Dia mengatakan, oh ada yang belum kau sebutkan, itu belum, ini belum, ditambahi lagi, disempurnakan. Tapi Umar tidak menggubris perkataan pujiannya Ibnu Abbas. Padahal itu kenyataan. Ya, kenyataan. Umar ini memenangkan berbagai macam peperangan, menaklukkan beberapa negeri. Bahkan disebutkan oleh para ulama, saking melimpahnya harta pada zaman Umar bin Khattab, ya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada kaum muslimin di zamannya Umar. Apa itu? Mereka banyak yang minum khamr. Itu saking banyaknya harta. Jadi uang banyak, mau apa lagi? Pengen akhirnya beli khamr. Ada uang. Kalau orang dahulu enggak minum khamr karena ada yang enggak punya uang. Tapi pada zamannya Umar melimpah uang, sehingga apa? Sehingga mereka kadang-kadang pengen, yaitu khamr, ingin merasakan. Akhirnya apa? Akhirnya minum khamr. Banyak sekali orang minum khamr. Kemudian apa? Ketika ditangkap orang yang minum khamr, didera 40 kali sebagaimana pada zamannya Nabi. Didera sama. Selama 2 tahun didera atau dicambuk 40 kali oleh Umar sebagai pemimpin kaum muslimin. Tapi kemudian tidak jera. Kok semakin banyak orang yang minum khamr? Ya, di antara sebabnya karena mereka melimpah hartanya. Maka kemudian Umar mengundang beberapa sahabat senior, termasuk diantaranya Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Maka disepakatilah atas usulan Abdurrahman bin Auf, yaitu dilipat gandakan 2 kali lipatnya, yaitu menjadi 80 kali cambukan. Maka Umar memutuskan bagi peminum khamr pada zaman itu, yang masuk tahun ketiga kepemimpinan Umar, maka peminum khamr yang terbukti minum khamr dicambuk 2 kali lipat, yaitu 80 kali cambukan. Maka saat itulah reda orang yang minum khamr. Ini sebagai ujian pada zamannya Umar, efek daripada kemenangan, kemudian harta melimpah, lalu orang pengen sesuatu yang lain, beli khamr, minum khamr, nyoba yang haram dan lain sebagainya. Baik. Apa kata beliau ketika dikatakan, wahai Umar, engkau telah memenangkan peperangan ini dan itu, menaklukkan kota ini, menaklukkan negeri ini dan itu, di tanganmu Islam tersebar luas, ya. Maka kata Umar, aku sangat ingin sekali nanti pada hari kiamat aku pokoknya selamat, walaupun aku tidak dapat pahala dan juga tidak ada dosa. Yang penting selamat saja. Coba di sini. Jadi yang penting selamat, ya sudah, itulah yang diinginkan. Jadi tidak mikir pahalamu sekian, kamu memenangkan peperangan, memimpin kaum muslimin untuk berperang, pahalanya sekian, kamu nanti masuk surga derajatnya sekian, dekat dengan Nabi, kamu telah berjuang, kamu ikut juga hijrah misalnya. Tidak pandang seperti ini. Pokoknya saya nanti hari kiamat selamat, sudah. Tidak mikir pahala sampean. Pokoknya selamat meskipun tidak dapat pahala, yang penting nggak ada siksa. Selamat saja sudah. Itu yang dipikirkan oleh Umar. Ini tawadhu'nya luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, wa hadza Utsman Ibnu Affan. Lain lagi dengan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu an. Kana idza waqafa 'alal qabri yabki hatta yabtalla lihyatuhu. Utsman ini beda lagi. Apabila ia berhenti atau melewati kuburan dan saat itu berhenti, maka dia langsung menangis. Tangisannya tidak henti-hentinya sampai basah jenggotnya. Ya. Orang nangis itu kadarnya beda-beda. Ada orang nangis sekedar sesenggukan, tidak keluar air mata. Ada ya? Ada yang cuma netes 1-2 tetesan. Ada yang terus mengalir bahkan sampai basah jenggotnya. Inilah yang ada pada Utsman bin Affan, saking takutnya ketika dia mati nanti nasibnya bagaimana, sehingga dia tidak henti-hentinya menangis. Waqala, kemudian beliau menambahkan lagi, lau annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatihima yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihima asiru. Utsman bin Affan menambahkan lagi, andaikan aku sekarang berada di antara surga dan neraka. Jadi hari kiamat dia belum tahu masuk surga atau masuk neraka. Dan yang kita yakini
Mestinya adalah Utsman masuk surga. Beda dengan kaum Syiah yang meyakini bahwasanya Utsman, Umar, Abu Bakar ini semuanya neraka. Bahkan lebih parah lagi, orang-orang Syiah itu mengklaim bahwasanya sebenarnya mestinya yang menjadi nabi itu adalah Ali. Loh, kok bisa demikian? Dalam kitab mereka disebutkan Usulul Kafi bahwasanya apa? Bahwasanya malaikat Jibril itu dapat wahyu dari Allah untuk diturunkan kepada Ali. Ternyata keliru. Diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itulah kemudian rentetan kesalahan semuanya terus menerus. Nah, seperti ini menuduh malaikat termulia yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pakai bantah, kok tiba-tiba dikatakan keliru. Jadi keliru dari awal, semuanya rentetannya keliru. Itulah rahasianya kenapa sih kok beda sekali orang Syiah dengan kita ini. Karena memang dari awalnya memang tertuduh demikian. Jibril salah. Bahkan akhirnya apa? Yang dilaknat tidak hanya Abu Bakar, Umar, malaikat Jibril pun mereka laknat. Dilaknat. Subhanallah. Padahal Allah menyebutkan malaikat Jibril itu malaikat termulia, Ar-Ruhul Amin, disifati dengan Ar-Ruh yang amanah, menjaga amanah. Jadi beliau mengatakan, andaikan aku berada di antara surga atau neraka dan aku tidak tahu kemana aku akan dimasukkan, diperintahkan untuk masuk, maka aku akan memilih menjadi debu saja sebelum aku tahu kemana aku akan masuk. Apa artinya? Biarlah aku menjadi debu. Supaya apa? Supaya aku tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dimintai pertanggungjawaban atas amalanku. Karena debu itu tidak bertanggung jawab atas amalannya, karena memang benda mati, tidak mukallaf, tidak ada perintah sholat dan lain sebagainya. Sampai seperti itu dia mengatakan demikian. Padahal kalau kita lihat, bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah memberikan rekomendasi kepada yaitu Utsman. Bahkan tatkala sebelum dibunuh, ya, dia itu sempat menyampaikan kebaikan-kebaikannya supaya apa? Supaya tidak dibunuh. Tapi karena memang orang-orang yang Khawarij yang membunuh, akhirnya dibunuh juga. Dia mengatakan, saya telah membebaskan atau membeli sumur Ar-Rumah. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa membeli sumur Ar-Rumah untuk kaum muslimin, maka dia masuk surga. Saya telah menginfakkan sekian ratus kuda, sekian ratus onta. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang mempersiapkan tentara-tentara untuk peperangan yang di masa sulit, maka dia dijamin surga. Dan lain sebagainya disebutkan. Bahkan Utsman pernah menikahi salah satu putrinya Rasulullah. Kemudian putrinya Rasulullah meninggal dunia, menikahi lagi putrinya Nabi yang lain. Makanya Utsman itu digelari dengan Dzu An-Nuraini, pemilik dua cahaya. Karena dua putrinya Nabi dinikahi oleh Utsman bin Affan, tapi tidak digabungkan. Setelah meninggal kemudian menikah lagi. Nah, jadi tapi walaupun demikian dia masih mengatakan bahwasanya seandainya aku menjadi debu saja, maka aku akan merasa tenang. Kemudian wahada Ali bin Abi Thalib. Inilah Ali bin Abi Thalib. Wa buka'uhu wa khaufuhu. Dan kita bisa melihat bagaimana tangisan beliau dan rasa takutnya beliau. Wa kana yastaddu khaufuhu minatnataini tulil amal wa tibail hawa. Qala fa amma tulul amal fayunsil akhirah wa amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi. Adapun Ali bin Abi Thalib, maka beliau sangat berat rasa takutnya dari dua perkara. Yang pertama, panjangnya angan-angan, jadi mengikuti angan-angan ini yang sangat ditakutkan. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Adapun panjang angan-angan, maka itu akan melalaikan dari akhiratnya. Adapun memperturutkan hawa nafsu, maka ia akan menghalangi kebenaran. Jadi kalau orang itu banyak angan-angannya tapi gak berbuat, gak berusaha, maka akhirnya dia lupa akhirat. Jadi terus dia berangan-angan kaya, berangan-angan sukses di dunia, berangan-angan bisa ini bisa itu, berangan-angan keliling dunia, terus berangan-angan terus, gak ada habisnya. Berangan-angan bisa umurnya panjang, tidak disertai dengan ketaatan,
Maka akhirnya apa? Akhirnya dia berusaha untuk mengumpulkan materi dan dunia, kemudian lupa akan akhirat. Betapa banyak orang lupa akhirat, meskipun dia tidak mengatakan tidak lupa. Betapa banyak ada orang-orang yang mengaku takut kepada Allah, tapi hakikatnya dia ini tidak takut kepada Allah. Buktinya ketika dipanggil sholat, tetap saja bekerja. Ya, padahal dipanggil Allah ini supaya selamat dari neraka, tapi terus saja bekerja, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertolak belakang dengan kondisi para sahabat Nabi. Ala wa inna dunya qad wallat mudbirah. Ketahuilah bahwasanya dunia ini sungguh meninggalkan engkau, berpaling. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya kalau kita ini betul-betul mengejar dunia, maka yang ada adalah lelah. Karena dunia itu berpaling meninggalkan kita. Ya, dan itu memang karakternya nikmat dunia. Semakin dikejar, semakin jauh. Tetapi wal akhiratu muqbilah. Karena memang ada masanya, dunia ini semakin habis. Ada masanya. Kita mengambil harta, kemudian harta itu habis. Kita gunakan habis, kita ngejar lagi, semakin jauh. Kita dapat banyak, semakin haus. Begitu karakternya dunia. Seperti khamr. Kalau kita minum khamr, naudzubillah min dzalik, kita akan merasakan haus, sehingga terus-menerus minum, akhirnya hilang ingatan. Itulah karakternya dunia. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh mencari dunia, boleh. Menabung boleh, bekerja keras boleh. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kehidupannya hanya untuk dunia. Sedangkan akhirat itu datang, akhirat itu semakin dekat. Jadi dunia semakin jauh, akhirat semakin dekat. Karena apa? Karena kita akan mendekati ajal. Dan ajal kita ini adalah kiamat kita masing-masing. Walikulli wahidatin banuna. Masing-masing dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak sendiri. Apa artinya di sini? Ada anak dunia, ada anak akhirat. Artinya apa anak dunia ini? Orang-orang yang kehidupannya hanya dunia semata-mata. Ya, ibadah karena ini akhirat tidak digubris. Infak sedekah ini urusan akhirat tidak digubris. Berbakti kepada orang tua urusannya akhirat tidak digubris. Apalagi sholat dan lain sebagainya. Ini namanya abnaud dunya. Kemudian abnaul akhirah, orang-orang yang kehidupannya untuk akhirat dengan tanpa melupakan dunia. Karena itu perintah Allah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejarlah fima ataqallah, dengan apa yang kau punya dari dunia ini yang diberikan oleh Allah. Apa yang dikejar? Ad-daral akhirah, kampung akhirat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Karena engkau hidup di dunia, maka jangan kau abaikan. Ya kerjakan apa yang di dunia, tanggung jawab ada. Mencari nafkah ya nafkah, mencari. Sebagai siapa engkau? Sebagai orang tua, mencari nafkah untuk anak-anaknya, anak istrinya, mendidik anak-anaknya. Ini kehidupan di dunia. Tapi intinya adalah kehidupan di dunia ini bukan untuk dunia tetapi untuk akhirat. Jadi apa yang dilimpahkan oleh Allah, kita punya harta, jadikan harta ini sarana untuk mendapatkan akhirat. Kita punya keluarga, jadikan keluarga ini bersama-sama untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Seperti itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, resep kehidupan seorang mukmin. Jadi bukan balik mencari dunia atau hidup di dunia ini untuk dunia. Sukseskan dunia dulu baru kemudian mikir akhirat. Ini keliru. Ya, kalau mikir sukses di dunia, tidak ada orang yang sukses sempurna. Ada orang kaya raya tapi kemudian sakit. Tidak sukses juga. Ada orang sehat, tidak punya uang. Ada orang kaya, sehat, jatuh kepada kemaksiatan. Ada orang kaya, sehat, ada keluarganya yang meninggal dunia. Ada ujian, macam-macam ujiannya. Jadi dunia ini tidak akan pernah sempurna. Kesuksesan di dunia pun kesuksesan yang nisbiyah, relatif.
Dan orang yang menganggap kesuksesan itu kesuksesan dunia, maka dia tidak akan pernah puas. Karena masih ada orang yang lebih dari dia, masih ada begitu. Dan ketika dia berhenti, sudah ditinggalkan oleh yang lain. Tapi kalau seorang itu menganggap kesuksesan adalah kesuksesan di akhirat, maka hidupnya akan menjadi tenang. Dia akan betul-betul istiqamah menjalankan perintah Allah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kamu sekalian anak-anak akhirat. Tadi kita sebutkan bagaimana anak akhirat itu, wala takunu min abna'id dunya, tapi jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma 'amalun wala hisab. Hari ini yang ada adalah amalan, tidak ada hisab. Sekarang ini kita ini diuji dengan amal. Silakan beramal. Yang mau beramal, ini perintah. Yang nggak mau terserah. Allah tidak menghisab. Bahkan Allah kadang-kadang membiarkan orang yang tidak taat, dibiarkan saja karena memang nggak ada hisab. Kemudian wa ghadan hisabun wala amal, tapi nanti di akhirat yang ada itu adalah hisab, nggak ada amal, istirahat kita ini. Makanya kalau kita ingin istirahat yang sempurna, maka sekarang ini waktunya bekerja, yaitu taat kepada Allah. Nanti kalau kita sudah mati, beres semua. Tidak ada yang namanya sholat, tidak ada yang namanya puasa, bebas semuanya. Tapi kalau sekarang kita ini tidak mau ibadah, tidak mau taat, maunya istirahat terus, maka tidak akan ada istirahat bagi kita. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Abu Darda. Inilah Abu Darda. Kana yaqulu inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamati an yuqala li ya Abu Darda qad alimta fa kaifa amilta fima alimta. Abu Darda, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya yang paling aku takutkan pada diriku sendiri pada hari kiamat nanti adalah ketika aku ditanya, wahai Abu Darda, engkau sudah mengetahui ilmunya, maka apakah engkau amalkan sesuai dengan ilmumu? Ini yang paling ditakutkan. Kita tahu bahwasanya sholat ada fardu, ada sunnah. Ditanya nanti oleh Allah, kau lakukan enggak itu? Kita tahu bahwasanya berbicara yang baik itu adalah kebaikan-kebaikan zatnya, pembicaraan baik atau pembicaraan yang menimbulkan maslahat. Kalau tidak bisa berbicara baik, diam. Kita tahu. Ditanya nanti di akhirat, kau lakukan enggak itu? Kenapa engkau masih suka mengumpat? Engkau tahu bahwasanya tangan, kaki ini ada zinanya. Zinanya tangan menyentuh, zinanya kaki melangkah, mata, telinga ada zinanya, melihat, mendengar. Kita tahu itu semua. Tapi kenapa kadang-kadang kita ini berzina dengan mata, telinga, tangan, kaki? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau tahu ilmunya, tapi kenapa engkau tidak melakukannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa kana yaqul, Abu Darda juga mengatakan, lau ta'lamuna ma antum laquna ba'dal maut lama akaltum ta'aman ala syuhudin syahwatin wala syaribtum syaraban ala syahwatin wala dakhaltum baitan tastadilluna fihi wala kharajtum ila as-sa'idi tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum wala wadidtu anni syajaratun tu'dadu thumma tu'kalu. Abu Darda juga mengatakan perkataan yang lain, andaikan kamu sekalian mengetahui apa yang kalian dapati setelah kematian kalian, ya, jadi kalau kita ini tahu setelah mati itu apa yang kita lihat nanti. Setelah mati ada apa? Alam kubur. Alam kubur itu kalau enggak siksa kubur maka nikmat kubur, bergantung kepada amalan kita. Ya, kalau kita abe dengan aturan Allah, maka yang ada adalah azab kubur. Nah, Abu Darda mengatakan, kalau kalian mengetahui apa yang kalian dapati setelah mati, niscaya kalian tidak akan bisa makan dengan enak, tidak bisa selera makan itu. Melihat bagaimana azab kubur. Cuman para ulama mengatakan azab kubur ini adalah alam ghaib, alam yang tidak bisa diketahui di dunia. Ada jurang pemisah antara alam dunia kita dengan alam barzah, alam kubur. Dan dinding pemisah ini adalah kematian.
Sehingga kalau orang itu belum mati, maka dia belum bisa mendapati, mendengar, melihat, merasakan azab kubur. Belum bisa. Ya. Karena apa? Karena ada dinding pemisah, yaitu kematian. Tapi kalau sudah mati, maka baru dia mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur. Oleh karena itu, ketika ada orang katanya mati suri, kemudian dia hidup lagi, lalu kemudian bercerita tentang azab kubur, dikatakan oleh para ulama, ini bukan azab kubur, itu mimpi. Bukan azab kubur yang sebenarnya, karena dia hakikatnya masih hidup. Buktinya dia hidup lagi. Dan mati suri ini belum mati sebenarnya, mungkin koma. Dan yang dijumpai adalah mimpi. Ya kebetulan saja mimpinya hal-hal yang menakutkan, kemudian dia bilang itu adalah azab kubur. Azab kubur lebih dahsyat daripada itu. Dan tidak bisa kita lihat, kita rasa, kita mendengar, melihat, tidak bisa kecuali kalau kita mati. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab kubur. Nah, ma'asyiral muslimin rahimah, apalagi sampai ada orang yang mengklaim ini rekaman azab kubur. Ada orang begitu. Jadi pergi ke kuburan, ditaruh rekaman, rekaman, kemudian diambil, kemudian diputar. Ada jeritan-jeritan, ya, macam-macam. Kemudian itu diklaim sebagai azab kubur. Kita katakan itu bukan azab kubur. Kalau memang benar, mungkin saja dia buat rekaman sendiri. Kalau memang itu benar suara dari kuburan tadi, maka ini bukan azab kubur yang sebenarnya, lebih dahsyat daripada itu. Dan azab kubur itu bagian daripada alam akhirat. Para sahabat Nabi mengatakan bahwasanya azab kubur atau kuburan itu adalah awwalu manazilil akhirah, awal tingkatan akhirat. Jadi kalau diazab kubur atau di dalam kuburan, maka dia akan diazab pula di neraka kelak. Naudzubillah min dzalik. Beberapa saat yang lalu ada yang menunjukkan kepada kami rekaman fitnatul kubur. Rekaman fitnatul kubur. Apa fitnatul kubur itu? Pertanyaan malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Jadi direkam, ya, ketika ada mayat dikubur, setelah dikubur langsung dia malam-malam masukkan rekaman di dalam kuburan itu, digundukan itu, dibuka sedikit lalu dimasukkan alat rekaman, kemudian beberapa saat lalu kemudian diambil, diputar, ada suara serem gitu suaranya. Ya, enggak tahu bikinan dari mana. Man rabbuka, cuman anehnya ada terjemahannya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, begitu. Wa madinuka, apa agamamu. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih yang digunakan ketika malaikat bertanya dalam fitnatul kubur itu hanya kalimat man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, tanpa ada terjemahannya. Ya kok bisa dia ngarang-ngarang gitu loh. Jadi ini termasuk hal-hal yang sifatnya itu pemalsuan. Memang tujuannya mungkin baik supaya orang takut ya. Ini malah nggak takut, cuman begitu aja kok pertanyaannya. Iya kan? Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya beliau mengatakan wa kana yaqulu. Nah, kelanjutannya tadi. Jadi kalau seandainya kalian tahu apa yang kalian dapati setelah mati, maka kalian tidak akan makan dengan selera. Kalian tidak akan bisa minum dengan selera. Dan kalian tidak akan bisa masuk rumah dengan nyaman. Jadi kalau kita masuk rumah, ya, masuk rumah dari bekerja di luar rumah panas, kemudian lelah, pengennya pulang aja ke rumah, kan begitu, ya. Masuk rumah istirahat, tenang begitu, istirahat. Nah, andaikan kita tahu apa yang ada setelah mati, maka kita tidak akan bisa tenang istirahat di rumah. Wala kharajtum ila sa'idi tadribuna surakum, pasti kalian akan keluar rumah, kemudian naik ke tempat tinggi sambil memukuli dada-dada kalian sendiri, takut. Ya, ketakutan. Wa tabkuna ala anfusikum, dan kalian pasti akan menangisi diri-diri kalian. Wala waditu anni syajaratun tu'datu thumma tu'kal, dan aku ingin sekali menjadi satu pohon yang dipotong lalu kemudian dimakan seperti sayuran. Artinya apa? Dimakan orang atau dimakan hewan, dicerna, kemudian keluar kotoran, sudah tidak ada tanggung jawab amalan sholat atau tidak ada. Taib. Kita sekarang sudah adzan sholat isya, kemudian kita lanjutkan setelah adzan. Nah,
Allahu a'lam. Kita lanjutkan masih menjelaskan tentang bagaimana rasa takut yang ada pada generasi terbaik dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau melanjutkan lagi, wa kana Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bin Abbas, asfala ainaihi mithlu syirakil bali minad dumu. Beda lagi dengan Ibnu Abbas. Beliau punya rasa takut yang sangat-sangat mendalam. Dan dia ketika membaca ayat Al-Quran dikit-dikit menangis. Ketika dia ingat akhirat dia menangis. Ketika dia ingat mati dia menangis, sering menangis. Maka dikatakan di situ, di bawah kedua matanya itu ada mithlu syirakil bali. Jadi ada sesuatu seperti tali sandal yang sudah usang. Jadi di bawah matanya ini, kedua matanya, di bawahnya ada semacam tali sandal yang sudah usang. Jadi kalau kita lihat tali sandal yang masih bagus, warnanya ya satu, sama. Tapi kalau sudah buruk, sudah jelek, itu warnanya kecoklatan gitu kan, tidak rata kan gitu. Nah, Ibnu Abbas ini di bawah kedua matanya ada garis dua melengkung seperti tali sandal yang sudah buruk. Kenapa demikian? Minat tumu, karena sering menangis. Subhanallah. Wa kana Abu Dzar yaqul, Abu Dzar pun mengatakan, ya laitani kuntu syajaratan tu'dad waditu anni lam ukhlaq. Hampir sama dengan perkataan para sahabat yang lain. Abu Dzar mengatakan, aduhai sekiranya aku ini hanya satu buah pohon atau satu onggok pohon yang dipotong dan aku ingin sekali tidak diciptakan saja. Karena kalau diciptakan, apalagi menjadi manusia, maka dia harus bertanggung jawab atas amalannya selama hidup di dunia. Wa uridat alaihin nafaqah. Abu Dzar ini ditawari jatah Baitul Mal. Ya. Ditawari apa? Ditawari pembiayaan hidup. Dahulu itu ketika zaman Rasulullah sudah ada yang namanya Baitul Mal. Ya. Dan Baitul Mal ini isinya adalah harta. Harta dari mana? Harta diantaranya adalah harta sedekahnya kaum muslimin dikumpulkan di Baitul Mal. Ada pula zakat, ya, zakatul mal.
Kalau zakatul fitri langsung ditunaikan. Zakatul mal masuk ke baitul mal. Kemudian lagi di antara harta baitul mal itu adalah harta warisan yang tidak ada tuannya. Misal ada seorang sebatang kara, kaya raya meninggal dunia. Satupun kerabat tidak ada. Bahkan kabilah sekalipun nggak ada. Jadi dahulu itu kalau ada orang meninggal dunia, dia punya harta, dicari kerabatnya yang paling dekat, anaknya, kalau nggak anaknya, orang tuanya, kalau nggak ada saudaranya, terus melebar sampai ada orang meninggal dunia dan dia kaya raya, tidak punya kerabat sama sekali. Kebetulan ada satu orang sama-sama kabilahnya, dia yang mewarisi. Nah, ini sekarang tidak, sebatang kara, tidak ada satupun orang yang mengenal dia, tidak ada kerabat, tidak ada satu kabilah, maka hartanya masuk ke baitul mal. Ya, dulu begitu. Jadi nggak ada dulu namanya pajak, itu nggak ada. Jadi harta baitul mal ini melimpah sekali sehingga dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan pada zaman Umar ketika melimpah isi baitul mal itu, setiap orang mendapatkan jatah. Bahkan ada orang-orang yang kaya sekalipun bisa mendapatkannya. Ya. Nah, giliran Abu Dzar ditawari jatah ini, apa yang dia katakan? Faqala indana anazun nahlibuha wa ahmiratun nangkulu 'alaiha. Dia tidak mau. Tidak. Aku tidak memerlukannya. Kenapa? Karena kami sudah punya seekor kambing. Untuk apa? Yang bisa kami perah susunya. Artinya apa? Untuk minum yang enak, yang sehat sudah ada. Ya. Tidak perlu beli lagi. Kemudian kami juga punya beberapa keledai. Terus siapa ini? Dimakan gitu? Tidak. Dipakai untuk bekerja. Apa itu? Untuk mengangkut barang-barang orang. Jadi pekerjaannya Abu Dzar ini, dia punya keledai, kemudian ngangkuti barang orang, lalu diupah. Ada untuk makan sehari-hari ada. Wa muharrarun yakhdimuna, dan juga kami punya seorang budak yang dijadikan sebagai pelayan untuk kami. Ya, sudah ada semua. Makanan sehari-hari ada, bahkan pelayan juga ada. Wa fadlu aba'atin, bahkan kami pun juga punya lebih dari satu baju. Lebih satu itu bisa dua. Ya, itu sudah dikatakan lebih dari satu. Itu sudah mewah menurut dia. Orang dulu begitu, bahkan Rasulullah SAW kehidupannya sangat sederhana. Sehingga apa? Sehingga baju keluarnya ya sama dengan baju di rumahnya. Kalau kita kan enggak, ke masjid ada sendiri, ya kan? Baju siang ada sendiri, baju malam ada sendiri, baju ketika pernikahan ada sendiri, baju hari raya ada sendiri, kan begitu. Dan ini boleh-boleh saja, nggak dilarang. Cuman gambaran kesederhanaan Rasulullah SAW, pakaian itu tidak banyak. Pakaian yang dipakai keluar, ya dipakai dengan di rumah. Bahkan ada sebuah riwayat Rasulullah itu memakai sarung, ya mohon maaf, yang dipakai ketika berkumpul dengan istrinya. Buktinya apa? Buktinya Aisyah menceritakan bahwa beliau pernah mengerik sarung Rasulullah yang ada bekas, yaitu berhubungan dengan dirinya. Artinya apa? Pakaian yang dipakai untuk sehari-hari dipakai juga untuk ke masjid, karena kesederhanaan. Tapi ini bukan berarti kemudian melarang untuk mengkhususkan pakaian untuk ke masjid harus sendiri dan lain sebagainya. Dan ini berkaitan dengan nikmat Allah. Ketika Allah memberikan limpahan yang banyak, maka Allah mencintai hambanya. Ketika dikasih nikmat, kemudian kelihatan bekas nikmatnya itu ada pada fisiknya, itu Allah mencintai. Adapun Rasulullah, karena memang kondisinya demikian. Buktinya ada sahabat Nabi yang berpakaian bagus, tidak dilarang, karena memang kehidupannya lebih, yaitu mewah, tidak ada masalah. Ya, yang penting itu adalah halal. Kita tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, kehidupannya pun juga sebagai seorang yang kaya raya, tidak ada masalah. Tapi kita diharuskan atau dituntut untuk hidup sesuai dengan kadar kita, level kita sendiri. Jangan sampai kemudian gengsi, kemudian tidak mau kelihatan tidak mampu, padahal memang tidak mampu. Dan itu akhirnya memberatkan diri sendiri. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa fadlu ibadah wa inni akhaful hisaba fiha. Jadi kenapa sih dia tidak mau ditawari jatah baitul mal? Dia merasa cukup dengan pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Ya, untuk minum susu sudah punya kambing yang bisa diperah susunya.
Untuk kerja ada pemasukan, yaitu mengangkut barang orang diupah. Kemudian dia punya pelayan, sudah cukup. Bahkan bajunya lebih dari satu. Ditambah lagi harta dari Baitul Mal. Dia takut dihisab. Karena hisab itu semakin berat ketika semakin banyak harta. Ya, semakin berat hisabnya ketika semakin banyak harta. Oleh karena itu ada sebuah perkataan dikatakan oleh Nabi SAW tentang siapa sih orang pertama kali yang berhasil melewati sirat, titian di atas neraka setelah Rasulullah SAW. Mereka adalah fuqara al-muhajirin, orang-orang muhajirin yang fakir-fakir. Loh, kenapa demikian? Ini berkaitan dengan hisab mereka yang sangat ringan karena mereka nggak punya apa-apa, nggak punya harta, sehingga hisabnya lebih cepat. Masuk atau melewati titian sirat di atas neraka itu lebih cepat. Ya. Sementara ada orang yang paling terakhir selamat dari sirat, itu adalah orang yang kaya raya. Kemudian apa? Kemudian hisabnya banyak, juga jatuh kepada dosa. Kemudian ketika melewati sirat, sesekali dia jalan, sesekali dia ambruk, sesekali jalan, ambruk lagi, jalan, ambruk lagi, sampai akhirnya sampai di penghujung sirat. Kemudian dia melihat ke belakang. Ini Nabi cerita, melihat ke belakang, kemudian dia merasa lega dan merasa bahwasanya dia adalah orang yang pertama kali selamat dari sirat, padahal dia orang terakhir. Kenapa demikian? Karena terlalu gembiranya dia selamat dari perjalanan di atas sirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali satu lagi di situ, wa qara'a Tamim ad-Dari lailatan surat al-Jathiyah. Ini adalah seorang Tamim ad-Dari ketika membaca di suatu malam surat al-Jathiyah. Falamma ata ala hadhil ayat, tatkala sampai kepada ayat ini, yaitu am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihat ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbaha. Maka tatkala sampai kepada ayat yang artinya, apakah orang-orang yang berbuat dosa-dosa itu mengira akan kami jadikan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Tidak, beda. Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbuat dosa. Maka dia terus mengulang ayat ini, diulang sambil menangis sampai ketemu subuh. Bayangkan. Dan ini tidak dibuat-buat ya. Ada orang sebagian sekarang ini membaca Al-Quran dibuat-buat supaya nangis, akhirnya nangis benar. Ini membaca, menghayati, kemudian betul-betul masuk ke dalam hatinya, kemudian dia merasa takut, akhirnya menangis. Dan dia tidak bisa menyelesaikan ayat itu, diulang berhenti karena menangis. Orang menangis begitu. Jadi orang menangis yang benar, yang betul-betul menangis tangisan dari hatinya, itu dia tidak mampu berbicara dengan lugas. Ya. Ketika membaca terhenti, akhirnya bacaannya terhenti, kemudian diulang lagi, masih menangis sampai habis tangisannya, baru bisa melanjutkan. Nah, kemudian sampai akhirnya ketemu subuh, padahal ini sholatnya sholat malam. Bayangkan sholat malam, membaca ayat tidak selesai-selesai karena takut apa yang ada di dalamnya, kemudian sampai ketemu subuh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah membaca ayat, ya, tentang apa? Tentang Nabi ini atau Nabi Muhammad ini akan dijadikan saksi atas semua hamba-hamba yang memeluk agama Islam ini. Maka dia ingat dengan amalannya, dengan ancaman-ancaman di akhirat, maka dia menangis sampai dia ulang-ulang ayat ini sampai akhirnya ketemu subuh. Kemudian yang terakhir, waqala Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, waditu anni kabshun fadabahani ahli wa akalu lahmi wa hasau maraqi wa hadha babun yatulu tatabbu'uhu. Beda lagi dengan Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Beliau mengatakan, aku ingin sekali menjadi seekor domba. Ya. Bukan bukan seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar tadi, yaitu punya anazah, kambing biasa, kambing perah. Dia ingin menjadi seekor domba, karena domba itu biasanya dijadikan sebagai kurban, disembelih atau untuk makan-makan.
Lalu ketika aku ini menjadi seekor domba, pemilikku ini menyembelih aku, lalu mereka pun makan daging aku ini, kemudian mereka pun menghirup kuahnya. Apa artinya di sini? Dia ingin sekali kalau seandainya dia tidak mempertanggungjawabkan amalan-amalan di akhirat kelak. Ya, tapi ini berandai yang tidak mungkin. Mau tidak mau dia harus dihisab. Maka ikhwan fillah azakumullah, wa hadza babun yatulu tatabbu'uhu, ini satu bab yang panjang ceritanya. Masih ada beberapa, yaitu para salafus saleh, bahkan disebutkan di sini para tabi'in, ya. Dan para tabi'in, para imam Malik termasuk, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka semua adalah generasi yang betul-betul berharap rahmat Allah, yang berkonsekuensi pada diri mereka, takut tidak mendapatkan rahmat Allah dan takut akan siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.